Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan tanpa kita memintanya terlebih dahulu. Nikmat yang paling mahal adalah nikmat hidayah, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah secara gratis oleh Allah Azza wa Jalla. Para tamu-tamu Allah, Jama'il Haramain Wisata, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kelancaran segala urusannya, dan Allah selalu mengistiqomahkan kita dalam ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Para jamaah Al-Haramain Wisata, terkadang kita merasa bosan di dunia ini, apalagi kita yang baru pulang umrah. Terkadang kita merasa, ya Allah, hidupku terasa hampa ya Allah. Hamba ingin balik kepadamu ya Allah. Hamba ingin kembali ke pangkuanmu ya Allah. Tapi ketahuilah, tidak ada cara yang halal untuk mengakhiri hidup kecuali kita harus mengantri dalam kematian. Kata Allah Azza wa Jal, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ya, kita terkadang di dunia ini kita sangat bersungguh-sungguh untuk mencari dunia, mencari nafkah, berangkat pagi, jam 5 pagi, terkadang kita meninggalkan sholat subuh, kemudian kita berangkat kerja, pulang tengah malam, kita bersungguh-sungguh untuk mencari kehidupan, untuk mendapatkan keuangan, tetapi kita lupa untuk mempersiapkan dunia yang hakiki. Apa itu dunia hakiki kita? Dunia hakiki kita adalah akhirat. Maka dari itu, ketika kita berangkat bekerja, dimanapun kita, maka ikhlaskanlah kita dalam bekerja. Karena jika kita mengerjakan duniawi untuk mencari nafkah, tetapi niat kita benar ridho lillahi ta'ala, maka itu pun terhitung dalam ibadah di mata Allah Azza wa Jal. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami. Kita dalam mencari keridhaan tentunya dalam beribadah. Akan tetapi ketika kita sedang mencari nafkah untuk anak-anak kita, untuk ayah kita, untuk orang tua kita, kita pun bisa mendapatkan keridhaannya. Ketika kita keluar rumah, kita berdoa, Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Ya Allah, aku bersandar, aku berserah diri kepadamu, aku menyerahkan semua urusanku kepadamu. Maka ketika itu, ya, kata malaikat, sesungguhnya iblis tidak akan mengganggunya. Karena kita sudah mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Maka doa yang mudah ini mari kita praktekkan ketika kita mencari nafkah di luar rumah. Mencari nafkah di luar rumah berarti kita juga mencari keridhaan Allah. Akan tetapi jangan lupa untuk selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai ketika kita mencari nafkah bersungguh-sungguh, tapi ketika datang azan berkumandang hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita malah lalai untuk mengerjakannya. Karena kata Allah Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidak kami ciptakan manusia dan jin melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan hidup kita adalah beribadah. Sisanya kerjakan yang lain. Kita boleh melaksanakan, mengerjakan, ya, pekerjaan apapun. Akan tetapi ketika kita sudah mendengarkan hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, kita berhenti semua pekerjaan kita dan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun mungkin ketika kita mengerjakan rutinitas yang membosankan, ya, tapi itulah yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah pernah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin." Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, dan kami tidak menguji siapakah dari kalian yang bersungguh-sungguh, wa ya'lamas sabirin, dan siapa di antara kalian yang sabar terhadap cobaanku. Maka ketika kita menjalani kehidupan yang membosankan ini, ya, kita mungkin mendapatkan sebuah permasalahan, akan tetapi kita bersabar karena Allah tidak melihat hasilnya. Allah hanya melihat perjuangannya dan usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan keridhaannya. Alhamdulillah, sekarang kita masuk
bab Riyadhus Shalihin bab ke-11 Bapak Ibu, ya bab mujahadah bersungguh-sungguh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala," ini di dalam hadis qudsi Bapak Ibu. "Innallaha ta'ala qala, man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Wa yadahu alladhi yabtishu biha. Wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alani la'u'taytaha. Wa la in ista'adzani la'u'dhiyannah." Rawahul Bukhari. Sesungguhnya Allah berfirman di dalam hadis qudsi, "Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku menyatakan perang terhadapnya." Kekasihku yang dimaksud di sini adalah waliullah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Ya, orang-orang yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah. Tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang amat kucintai daripada dengan melakukan apa-apa yang telah kuwajibkan kepadanya. Dan tidaklah seorang hambaku itu mendekat kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga akhirnya aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, dan penglihatan yang ia gunakan untuk melihat, tangan yang ia gunakan untuk mengambil, kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta sesuatu kepadaku, maka aku pasti memberinya. Dan jika ia memohon perlindungan kepadaku, maka aku pasti melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini Bapak Ibu, ya para tamu-tamu Allah, Jama'il Haramain Wisata, kita bisa mengambil beberapa mutiara hadis. Yang pertama, bahayanya memusuhi wali Allah. Terkadang Bapak Ibu, jika kita mendapatkan suatu ustadz atau suatu ulama yang tidak sesuai dengan pendapat kita mencemoohnya, kita mengejeknya. Padahal kita tidak punya kapasitas di situ. Maka lebih baik kita diam atau tidak berkomentar. Karena ini jauh lebih selamat. Misalkan ada orang yang sholat subuh dia menggunakan kunut. Padahal di situ ada hadisnya juga yang mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma zala yakhlutu Rasulullah SAW hatta faraqad dunya." Rasulullah SAW terus melakukan kunut sampai beliau berpisah di dunia, sampai meninggal. Akan tetapi ada yang tidak punya kapasitas sebagai ulama atau sebagai ustadz atau tidak yang berilmu yang mengatakan kunut ini tidak sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita lebih baik berdiam karena semuanya memiliki pendapatnya dan hadisnya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu, mutiara hadis yang kedua adalah mengerjakan amalan-amalan yang wajib terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, baru melanjutkan amalan-amalan sunnah. Jangan sampai amalan-amalan sunnah kita kerjakan, lalu amalan-amalan wajib kita tinggalkan. Contohnya, ketika kita malam takbiran Bapak Ibu, kita bergadang dan takbiran Allahu Akbar, dan seterusnya. Akan tetapi, sholat subuhnya kita tinggalkan, kemudian sholat sunnah, sholat Idul Fitri atau Idul Adha kita kerjakan. Berarti kita meninggalkan kewajiban dan mengerjakan hal yang sunnah. Ini jelas salah Bapak Ibu. Contohnya lagi kita mengerjakan qiyamul lail, sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sunnah, tapi setelah sholat tahajud kita melakukan tidur kembali, lalu kita ketika dalam keadaan sholat subuh kita terbangun dalam keadaan matahari sudah terbit. Tentu ini juga salah. Maka kita harus mengerjakan hal-hal yang wajib terlebih dahulu, baru mengerjakan hal-hal yang sunnah. Jangan berpikiran hal-hal yang sunnah ini sesuatu yang dikerjakan, hal sunnah yang kita kerjakan mendapatkan pahala, dan sunnah yang tidak kita kerjakan tidak mendapatkan dosa. Memang betul. Tapi pikirkanlah Bapak Ibu, ya, kita harus mengubah persepsi bahwasannya, ya Allah, ini adalah ibadah sunnah, ini adalah hadiah darimu, maka seharusnya saya harus mengerjakannya, jangan meninggalkannya. Jadi kita ubah konsep amalan-amalan sunnah ini bukan suatu kesempatan, tapi sebuah hadiah yang harus kita rebut, harus kita ambil. Sampai Bapak Ibu, ya, Jama'il Haramain Wisata yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, sampai kita harus mengira ketika kita sudah mendawamkan, sudah mengistiqomahkan amalan-amalan sunnah ini, kita merasa, ya Allah, tadi pagi saya lupa untuk sholat duha. Merasa kayak bersalah. Nah, kalau kita sudah mendapatkan rasa itu,
maka lakukanlah terus-menerus, dawamkan sunnah. Karena ada sebuah kisah yang menarik. Ketika itu ada 3 pemuda yang terjebak di sebuah gua. Dan gua itu tidak bisa tergeser sama sekali, kecuali dia memohon kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah yang dia dawamkan, yang dia istiqomahkan. Salah satunya adalah, "Ya Allah, saya punya amalan sunnah berupa sholat tahajud tidak pernah putus seumur hidupku ya Allah. Maka tolong bukakanlah gua ini." Dan Allah membukakan gua ini, Bapak Ibu. Maka amalan-amalan sunnah ini, Bapak Ibu, sangat-sangat dianjurkan sebagai pelengkap apabila ibadah-ibadah kewajiban kita ini berkurang pahalanya. Mari kita dawamkan, mari kita istiqomahkan amalan-amalan sunnah. Tentunya setelah kewajiban. Nah, kemudian mutiara hadis yang berikutnya adalah wajib menyucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak baginya, seperti inkarnasi pada suatu benda atau unifikasi dengan suatu benda, dan wajib pula mewakili setiap sifat yang mengesankan tasbih, keserupaan dengan sifat makhluk. Terkadang Bapak Ibu, ya ketika turun hujan, kita tidak sesuai harapan kita dan kita mengejek, kenapa sih hujan ini?" Nah, ketika kita mengejek apa yang ditakdirkan oleh Allah, sama saja kita telah mengejek siapa yang menciptakan hujan tersebut. Maka ketika kita misalkan merasa panas, pada dasar kita tidak mengeluh terhadap panas ya, tapi secara tidak langsung kita mengeluh kepada siapa sang pencipta panas ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka tidak layak kita untuk menghina Allah secara langsung ataupun menghina Allah secara tidak langsung, seperti menghina panas, mengeluh kehujanan, begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, apabila seorang hamba mengerjakan ibadah kepada Allah dengan benar dan sungguh-sungguh hingga ia sampai pada kedudukan wali, maka Allah mengabulkan doanya selama permohonan dalam doa itu baik untuknya atau menggantikannya dengan yang lebih baik darinya, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu kita berpikiran, bagaimana kita menjadi waliullah? Bapak Ibu, para tamu-tamu Allah, jamaah El Harun Wisata dimanapun Bapak Ibu berada, untuk menjadi waliullah Bapak Ibu, kita cukup mengerjakan hal-hal yang wajib, dan yang terpenting adalah qalbun salim, ya hati kita bersih. Salah satu penyebab hati kita tidak bersih adalah sifat iri dan sifat dengki terhadap sesama manusia Bapak Ibu. Lalu ketika kita pertama kali berdoa untuk menyucikan hati sehingga kita bisa di label menjadi waliullah, adalah orang yang pertama kali yang harus kita doakan adalah orang yang paling zalim terhadap diri kita. Masya Allah, ini sungguh berat luar biasa. Orang yang zalim terhadap diri kita, tetapi harus kita doakan terlebih dahulu. Apakah kita sulit mengerjakannya? Jawabannya sulit. Tapi kita harus melatih. Melatihan ini agar kita menjadi waliullah, agar kita ini menjadi kekasih Allah. Kalau seumpama kita tidak berlatih terhadap apa yang dikerjakan ini, maka kita sulit untuk menjadi waliullah. Waliullah itu bukan orang yang menggunakan peci. Tidak. Waliullah itu bukannya harus menggunakan jubah putih. Tidak. Waliullah mungkin Bapak Ibu melihat orang yang menggunakan jas, mengerjakan menggoes beca, kemudian atau tukang gojek, tapi hatinya bersih. Tidak ada rasa iri, tidak ada sifat dengki, itu bisa menjadi waliullah. Mari kita praktekkan bersama-sama dan saya akan memotivasi dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslimin yad'u bi dhahril ghaibi illa wa qala al-malak walaka bimislun." Tidak ada au kama qala, tidak ada seorang muslim yang mendoakan sesama muslim tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan, kecuali kata malaikat, kamu akan mendapatkan duluan. Masya Allah. Jadi ketika kita kecil dulu, kita kagum ada orang lewat dengan mobil baru, kita cium mobilnya atau kita cium bau bensinnya atau bau solarnya, sangat wangi. Akan tetapi di zaman sekarang, ketika kita melihat tetangga kita punya mobil baru, Masya Allah, ini mungkin mobil cuman kredit, ini mobil cuman ngutang. Maka buanglah rasa tersebut dan sampaikanlah, mudah-mudahan Bapak mobilnya berkah, mudah-mudahan Ibu ya hartanya berlimpah. Kemudian Bapak Ibu, kita masuk hadis kedua, ya Masya Allah, tabarakallah. Hadis kedua ini dari bab al-mujahadah, bersungguh-sungguh, dari Anas radhiyallahu anhu.
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berita yang diriwayatkan dari Tuhannya, dari Allah Azza wa Jalla, "Idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dzira'an, wa idza taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa idza atani yamshi ataituhu harwalah." Jika seorang hamba Jika seorang hamba itu mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepah. Dan jika hamba itu mendatangiku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari kecil. Bapak Ibu, para tamu-tamu Allah, para tamu-tamu Jamaah Haramain Wisata dimanapun kalian berada, terkadang Bapak Ibu, kita selalu berpikir, apakah dosa-dosa yang kita perbuat di hadapan Allah Azza wa Jalla, baik yang secara terang-terangan atau secara sembunyi, apakah kita akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla? Tetapi ketahuilah Bapak Ibu, ya, Allah pernah berfirman di dalam ayat Al-Quran dengan uslub, dengan kalimat yang lemah lembut sekali kepada orang-orang yang bermaksiat. Allah tidak mengatakan kepada orang yang bermaksiat, "Ya asi, wahai orang bermaksiat, ya zani, wahai orang-orang berzina," atau "Wahai orang-orang penjudi." Allah tidak mengatakan dengan kalimat yang kasar seperti itu. Tapi Allah mengatakan, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Ingat, uslubnya ya begitu indah sekali. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa, janganlah berkecil hati terhadap rahmatku. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah memberikan pengampunan segala dosa-dosanya. Masya Allah tabarakallah. Kita mungkin berandai-andai, ya Allah, aku telah bermaksiat kepadamu ini ya Allah. Dan akankah pintu rahmatmu, akankah pintu pengampunanmu untukku ya Allah? Kita mungkin mengira Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita Bapak Ibu. Tapi ingatlah kisah Fir'aun laknatullah alaih. Yang mana dia adalah manusia yang dilaknat oleh Allah dan oleh bumi sekaligus. Ketika itu kemaksiatan Fir'aun laknatullah alaih begitu kejam. Mungkin di zaman-zaman ini orang yang paling parah untuk melakukan bermaksiat adalah mengaku dirinya sebagai nabi. Akan tetapi Fir'aun laknatullah alaih ini tidak mengaku sebagai nabi, tapi dia mengaku bahwasannya adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan semesta alam. Kata Fir'aun laknatullah alaih, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang agung. Subhanallah. Kemaksiatan Fir'aun ini di atas kemaksiatan seluruh umat manusia di muka bumi. Kita mungkin pernah melakukan maksiat, tetapi saudara kita tidak tahu, pasangan kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Maka dari itu Bapak Ibu, ya, ketika Fir'aun ini hendak bertaubat kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ketika Allah memerintahkan idhaba ila fir'auna innahu tagha, pergilah kalian wahai Nabi Musa dan Nabi Harun, sesungguhnya Fir'aun ini telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, dan berkatalah dengan lemah lembut. Ingat, Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan dengan lemah lembut. Ya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, dan mudah-mudahan dengan perkataan yang lembut dari kalian ini Fir'aun ini takut atau teringat bahwasannya dia dalam kesesatan yang nyata. Kan tetapi ketika Fir'aun laknatullah alaih ini mengejar pasukan Nabi Musa dan Nabi Harun, ya, dan sudah terhempit di antara dua lautan, kemudian Fir'aun berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya saya ingin bertaubat kepadamu." Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? "Bagaimana mungkin saya menerima taubatmu? Karena engkau telah mendurhakain dan tidak mengindahkan seruan dakwahku," kata Nabi Musa. Karena Bapak Ibu yang perlu kita ketahuin bersama, Fir'aun ini Bapak Ibu, subhanallah, sangat-sangat kurang ajar sekali. Seluruh anak laki-laki yang lahir pada zaman Fir'aun itu semuanya dibunuh, semuanya dipenggal. Tidak ada yang hidup satu pun kecuali Nabi Musa yang diselamatkan oleh istrinya Fir'aun. Kemudian
Fir'aun mengatakan lagi kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya saya ingin bertaubat kepadamu." Tapi Nabi Musa tidak meresponnya, "Saya tidak akan menerima taubatmu karena engkau telah mendurhakain Tuhanku, mendurhakain Allah." Kemudian Nabi Musa berkata, "Wahai bumi, tolong tenggelamkanlah Firaun ini." Akan tetapi, apakah bumi langsung menenggelamkannya? Allah merintahkan kepada bumi atau kepada lautan, "Jangan tenggelamkan Firaun." Lalu bumi hanya menenggelamkan sampai sebetisnya saja. Lalu Firaun laknatullah alaihi ini mengatakan lagi, "Wahai Musa, sesungguhnya saya ingin bertobat kepada Tuhanmu." Kemudian Nabi Musa tidak menerima tobatnya dan mengatakan, "Wahai bumi, tolong tenggelamkanlah Firaun ini. Sungguh saya sudah muak terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh Firaun." Akan tetapi bumi tidak menenggelamkan, laut tidak menenggelamkan. Laut hanya menenggelamkan sampai lehernya saja. Kemudian Firaun mengatakan lagi yang ketiga kali, "Wahai Nabi Musa, sesungguhnya saya beriman ya kepada Tuhanmu, amantu kama amana Bani Israil." Firaun mengatakan seperti itu. Akan tetapi taubat itu tidak sah. Seharusnya dia mengatakan la ilaha illallah, kalau enggak amantu birabbil alamin. Sungguh saya telah beriman kepada Rabb semesta alam. Akan tetapi Firaun tidak diterima taubatnya dan Musa mengatakan kepada laut, laut, wahai bumi, tenggelamkanlah Firaun ini." Kemudian Firaun ditenggelamkan. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengirim salam kepada Nabi Musa dipelantarakan oleh malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, "Wahai Nabi Musa, kenapa engkau keras sekali hatimu? Ketika Fir'aun ingin bertaubat kepadamu, tetapi kamu tidak terima taubatnya. Sesungguhnya kalau seumpama dia bertobat langsung kepadaku, saya terima taubat Fir'aun ini." Subhanallah Bapak Ibu, tamu-tamu Allah, Jama'il Haramain Wisata. Sungguh luar biasa kasih sayang Allah. Bapak Ibu, terkadang kita memiliki buah hati dan kita sangat sayang terhadapnya, sangat cinta. Kita perhatikan makanannya, kita perhatikan minumannya, kita perhatikan kesehatannya, dan ketahuilah Bapak Ibu, sesungguhnya Allah ya lebih sayang daripada sayang seorang ibu terhadap anaknya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kita bisa mengambil beberapa faedah dari pembelajaran yang sudah saya sampaikan, khususnya di masalah bersungguh-sungguh dan masalah taubat. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa-dosa yang kita perbuat. Asalkan yakin kita berserah diri kepada Allah dan yakinlah kita untuk tidak melakukan kemaksiatan itu lagi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.